hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Wajar ku berdiam dekat di hatimu. Oh, oh. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, tatap mata semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Kata-kata bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya.
nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya kekal. Kasih setia-Nya kekal, kasih setia-Nya kekal selamanya. Well, hello guys, ibadah perdana kita di tahun 2021. Happy New Year to all of you guys. Baik teman-teman teens, teman-teman youth, Happy New Year to all of echoes around the generations. Haleluya. Dan teman-teman, kita akan tetap melakukan hal yang sama di tahun ini, yaitu prayer request dan praise report. I know banyak yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, dan juga banyak harapan-harapan kita, doa-doa kita yang kita mau Tuhan lakukan di tahun baru ini. So, sama seperti minggu-minggu yang lalu, tahun-tahun yang lalu, teman-teman bisa langsung klik di deskripsi kami. Di situ ada link di sana dan ada pilihan tentang permohonan doa atau prayer request, ataupun laporan pujian atau praise report. Permohonan doa adalah sesuatu yang teman-teman doakan dalam kehidupanmu. Misalnya itu sakit penyakit, pekerjaan, sekolah, keuangan, atau apapun itu yang menjadi pergumulanmu, ayo isi sama-sama di situ. Dan jangan merasa bahwa, oh, aku ini orang yang paling bermasalah ya. No, justru selain kita berdoa, jangan lupa kita juga perlu didoakan. Perlu ada orang-orang, perlu ada generasi orang lain yang membantu engkau berdoa supaya Tuhan dengar doa-doa kita. Dan juga jangan lupa setelah dijawab, ada praise report di sana, laporan pujian. Tahun lalu kita banyak menyaksikan praise report, laporan pujian yang Tuhan kerjakan di generasi kita. Salah satunya saya ingat ada mama dari teman kita yang Tuhan sembuhkan begitu rupa. Mujizat langsung terjadi di kehidupan mamanya. Hey, saya yakin apapun yang menjadi pergumulan kita tahun ini, Tuhan yang sama, Tuhan yang juga bekerja atas setiap doa-doa kita. Amin. So guys, come on, tune in di prayer request and praise report. Kita pengen tahu apa yang Tuhan sedang lakukan di generasi ini. Haleluya. So, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Persiapkan hatimu, dan sama-sama kita buka hati kita, buka telinga kita untuk firman hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Selamat tahun baru Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang sama, juga Tuhan yang akan memimpin kami di dalam kehidupan yang baru ini. Di tahun yang baru ini, di chapter yang baru ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu iya dan amin, dan kami akan terus melangkah dengan iman kami bersama-sama dengan Engkau. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hebat.
Hari ini kami buka hati kami untuk dengarkan firman Tuhan, dan sama-sama kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 So, thank you so much guys buat kesetiaan teman-teman udah tune in bersama-sama dengan kita selalu. Saya Kenneth Hagaiso di sini buat teman-teman yang belum kenal, dan senang sekali bisa berada di sini menyampaikan firman buat teman-teman Eco Generation. I am next generation leader. I am not yet pastor, tapi I'm working through it to become your pastor, and hopefully I'm your future pastor, guys. Haleluya. Dan seperti yang minggu lalu yang udah kita tune in ke ibadah umum ke Bapak Gembala, teman-teman udah ibadah kemarin 3 Januari, kalau belum teman-teman tune in ke ibadah Bapak Gembala, dan hari ini kita akan masuk ke tema yang baru. Kalau minggu lalu, Pak Gembala bilang bahwa bulan Januari adalah bulan new chapter, dan khotbahnya pun tentang new chapter, chapter yang baru, bab yang baru, kehidupan yang baru. Dan saya mengutip apa yang menjadi perkataan Pak Gembala. Dia menggunakan Yesaya 43 ayat 19. Dia bilang, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Jalan di padang gurun, bahasa Inggrisnya ways in wilderness. Hari ini apa yang menjadi gurun dalam kehidupanmu? Gurun itu adalah tempat yang tidak berpenghuni, tidak ramah, dan tidak dijangkau oleh orang-orang siapapun. Dan hari ini apa yang menjadi gurun dalam kehidupanmu? Tuhan akan buat jalan di tengah-tengah gurunmu. Tuhan akan membuat jalan di tengah-tengah hal yang belum pernah engkau jamah sebelumnya. Tuhan akan membuat jalan di tempat-tempat yang tidak pernah engkau pikirkan sebelumnya. 2021 adalah tahun yang baru, chapter yang baru untuk kita semua. Juga dia bilang bahwa dia akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Sungai bicara soal air, air bicara soal kehidupan. Jadi exactly that is our God. Dia akan membuat kehidupan kita lebih bermakna lagi di tengah-tengah belantara kehidupan ini. Haleluya. Dan chapter yang baru itu bicara tentang bab yang baru. Teman-teman kalau di sekolah belajar satu mata pelajaran ada banyak bab-babnya. Mungkin kalau belajar matematika bab 1 tentang aljabar, bab 2 tentang integral, bab 3 tentang luas bangunan, atau bab 4 tentang luas volume, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang dipelajari tetap satu, adalah matematika. Dan sama, kehidupan juga seperti itu. Ada bab-bab yang Tuhan mau ajarkan di dalam kehidupan kita. Tetapi tentunya yang kita belajar adalah satu, bagaimana kita terus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita menggiring pribadi Kristus di dalam kehidupan kita. Pastikan tahun ini, chapter yang baru ini, kita berjalan bersama-sama dengan Kristus. Kita mulai tahun ini bersama-sama dengan Kristus. Supaya apa? Supaya kita pastikan finish strong dan menjadi serupa seperti Kristus. Haleluya. Tentunya di chapter yang baru, di bab yang baru, Tuhan juga pengen kita untuk memiliki kehidupan yang baru. Amin. Di chapter yang baru, kita nggak boleh punya kehidupan yang lama. Di tahun yang baru, kita nggak boleh punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang masih sama yang kita lakukan di tahun-tahun kemarinnya. Karena di chapter yang baru, Tuhan pengen kita juga memiliki kehidupan yang baru. Oleh karena itu, minggu kedua ini, kita akan sama-sama belajar tentang new life. Kehidupan yang baru, hidup yang baru. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita memulai chapter yang baru ini dengan kehidupan yang baru? Kehidupan baru apa yang Tuhan sediakan bagi kita? Dan apakah kita melangkah di chapter yang baru ini bersama-sama dengan Kristus? Haleluya. 2 Korintus 5 ayat 17 bilang bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dikatakan kalau siapa di dalam Kristus. I'm wondering to you guys, apakah kita memulai tahun ini di dalam Kristus, bersama dengan Kristus? Karena orang yang tinggal di dalam Kristus, itu kelihatan kok dari perbuatannya. Kalau kita tinggal di dalam Kristus,
Dikatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan lamamu, tinggalkan semua pemikiran-pemikiranmu yang salah, tinggalkan semua perasaan-perasaanmu yang baper di hari-hari kemarin. Mari kita fokus terhadap jalan di padang gurun yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita fokus terhadap sungai di padang belantara yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan tentunya kalau kita mulai bersama dengan Kristus, kita di dalam Kristus, pasti pikiran, perasaan, dan tingkah laku kita yang keluar dari kehidupan kita adalah pribadi Kristus itu sendiri. And gue sering banget bilang ini, dan hopefully teman-teman terus mengaplikasikan itu dalam kehidupan teman-teman. Pikiranmu, perasaanmu, kehidupanmu, keluar, apapun yang keluar dari kehidupanmu, itu adalah Kristus sendiri. Haleluya. Alkitab terjemahan ayat mudah dibaca atau AMD juga menggambarkan kehidupan baru adalah seperti membuang pakaian kotor dan memakai pakaian yang baru. Kolose 3 ayat 8-10 ayat mudah dibaca, dia bilang, tetapi sekarang mari kita buang dari diri kita semua sifat hidup yang lama. Hey, I'm gonna stop this for a while. Membuang sifat hidup yang lama. Apa yang menjadi sifat burukmu dalam kehidupanmu di hari-hari kemarin? Kalau engkau di dalam Kristus, sifat burukmu akan dengan sangat mudah, akan dengan sangat gampang kalau engkau membuka hati dan pikiranmu yang baru yang Tuhan sediakan. Sehingga itu menjadi sifat yang baru, sifat ilahi, sifat Kristus di dalam kehidupanmu. Apa yang menjadi sifat hidupmu yang lama yang mungkin merugikan orang lain? Apa mungkin yang menjadi sifat hidupmu yang negatif? Hari ini kalau katakan kita di dalam Kristus, sifat hidup yang seperti itu harusnya berubah menjadi menguntungkan orang lain dan menjadi positif. Haleluya. Sifat hidup yang seperti apa? Seperti ini, marah. Ayo, siapa yang suka marah? Berubah, jangan suka marah-marah lagi. Marah, it's just only perasaanmu yang terlalu baper. Kalau engkau punya perasaan Kristus, pasti kau keluarnya jadi tidak marah. Kau akan menjadi pribadi yang lebih sabar. Karena engkau tahu perasaanmu itu dikendalikan oleh Kristus. Benci orang lain, ayo, siapa yang suka benci? Again, it's all about perasaan. Perasaanmu kalau dilindungi sama Kristus, pasti tidak akan ada benci yang keluar dari dalam kehidupanmu. Terus menjelekan orang lain. Ayo, siapa yang suka menjelekan orang lain? Hey, you guys know, menjelekan orang lain itu tidak ada untungnya bagi diri kita. Tapi tahu nggak, ketika kita memuji orang lain, kita memuji teman-teman kita, justru kita yang untung. Dan justru kita menjadi sadar bahwa kita ini pribadi yang besar, yang bisa menerima bahwa orang lain adalah orang lain yang bakal Tuhan pakai juga dalam kehidupan mereka. Dan tentunya dengan kita memuji orang lain, kita sadar bahwa orang lain juga mempunyai potensi yang Tuhan sediakan bagi dia. Dan bukan hanya potensi yang Tuhan sediakan bagi kita aja. Amin. So jangan jelek-jelekan orang lain. Lalu yang terakhir, perkataan yang kotor. Hey guys, come on, sifat hidup perkataan yang kotor. Menurut gua, perkataan kotor hanyalah sebuah kebiasaan yang buruk. Gua juga dulu ketika sekolah, SMP, SMA, ngomongnya kotor, ngomongnya jorok, selalu ada imbuhan kebun binatang ataupun yang lainnya. Tapi gua sadar itu hanya kebiasaan buruk, dan mungkin itu hanya pemikiran yang sementara. Karena coba guys, kalian pikir untuk kehidupan yang lebih lagi. Ketika kalian kerja, pastinya kalian nggak mungkin berkata kotor dong dengan bosmu. Tentunya engkau nggak akan berkata kasar dong dengan calon pembeli daripada perusahaanmu. Ayo guys, come on, jangan ada perkataan kotor. Keluar dari zona yang toksik itu. Itu hanyalah kebiasaan buruk dari pergaulanmu. Dan engkau bisa memutuskan untuk say no pada hal-hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupanmu. Amin. So come on, kita tinggalkan sifat hidup yang lama. Karena di ayat selanjutnya dibilang, karena kita sudah buang sifat hidup lama seperti itu, sebagaimana orang membuang pakaian yang kotor, sekarang seolah-olah kita sudah diberikan pakaian yang baru, yaitu hidup yang baru, yang semakin hari berubah menjadi seperti Yesus sendiri. Allah yang menciptakan hal ini di dalam diri kita karena kita sudah mengenal Dia melalui Yesus. Remember last week before Christmas,
minggu terakhir sebelum Natal kita, gue bilang dalam Galatia 2:20, no longer I who live, but Christ lives in me. Hari ini kita juga baca pesan yang sama, Allah yang menciptakan hal ini, yang menciptakan hal yang baru, menciptakan chapter yang baru, ada di dalam diri kita. Dan kita telah mengenal Dia melalui Yesus. Jadi apakah kehidupan kita adalah bersifat Yesus? Apakah berorientasi kepada Yesus? Pikiran kita, apakah Yesus? Perasaan kita, apakah Yesus Kristus? Haleluya. Gue jadi keinget film Karate Kid yang waktu itu dirilis tahun 2010 gitu ya. Mungkin teman-teman nonton waktu kecil. Dan salah satu jurus yang diajarkan oleh Jackie Chan kepada Jaden Smith, aktornya gitu ya, adalah sebuah jurus yang simple tentang melepas jaket dan memakai jaket. Dia bilang bahwa salah satu jurus karate yang paling simpel ada dimulai dari ketika engkau memakai jaketmu. When you put on your jacket and then put off your jacket. When you put on your jacket and then put off your jacket. And then throw it off. Dan teman-teman, tahu nggak, ternyata hal simple seperti itu yang bisa membuat Jaden Smith, seorang anak yang ingin berkarate, memenangkan pertandingan. Karena ketika dia put on the jacket, itu mengajarkan kepada dia bahwa ketika serangan lawan, dia bisa menangkisnya. And then ketika put off, dia juga menangkisnya. Hari ini yang menjadi pertanyaan yang sama, what are you put on your life? And what are you put off on your life? Apa yang kau pakai dalam kehidupanmu dan apa yang kau lepas dalam kehidupanmu? Pemikiran baru apa yang kau pakai sehingga engkau bisa menangkal pemikiran-pemikiran yang datangnya bukan dari pemikiran Kristus? Perasaan apa yang kau pakai sehingga perasaan yang bukan dari Kristus bisa engkau tanggalkan and throw it off exactly right at the place. Haleluya. Apa yang menjadi kehidupan baru dalam kehidupanmu? What are you put on and what are you put off? Apa yang kau pakai dan apa yang kau tanggalkan? Hari ini keputusannya ada di tanganmu. Apa yang kau mau pakai dan apa yang kau mau lepaskan dalam kehidupanmu. Ayat yang terakhir yang menjadi khotbah gue daripada hari ini, Yesaya 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nabi Yeskiel, dia mengingatkan kepada bangsa Israel untuk supaya dia memiliki hati yang baru, supaya bangsa Israel memiliki hati yang baru. Dan hari ini mau nggak teman-teman punya hati yang baru juga? Supaya apa? Supaya dia menjauhkan kita dari hati yang keras dan menuju kepada hati yang taat. Menurut gua tahun 2020 menunjukkan bahwa sikap taat adalah menjadi sikap yang paling dewasa dalam setiap kehidupan kita. Di mana kita harus taat kepada protokol kesehatan, di mana kita harus tetap setia, tetap taat kepada perintah pemerintah, ataupun perintah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan hari ini 2021 saya kira hati yang taat bukanlah suatu yang baru bagi setiap kita. Dan oleh karena itu mau nggak kita hari ini dapat hati yang baru, hati yang keras menjadi hati yang taat hari ini. Kehidupan yang keras menjadi kehidupan yang taat dan takut akan Tuhan. Haleluya, itu juga menjadi pilihanmu hari ini. So mari sama-sama kita pejamkan mata kita. Dan hopefully, khotbah hari ini menyadarkan kepada teman-teman semuanya bahwa Tuhan kita menyediakan sesuatu yang baru. Tentunya kehidupan yang baru bagi setiap kita. I'm gonna lead you guys in prayer. Dan kalau teman-teman gak keberatan, bolehkah sama-sama engkau pejamkan matamu? Hari ini adalah sebuah undangan kembali kepada teman-teman semua. Untuk sama-sama engkau memiliki kehidupan yang baru. Untuk sama-sama engkau mau menanggalkan sifat hidupmu yang lama. Untuk sama-sama engkau mau meninggalkan cara hidupmu yang lama. Dan memakai kehidupan yang baru yang Tuhan sediakan. Come on guys, sama-sama kita pejamkan matamu, rendahkan hatimu dimanapun teman-teman berada. Tuhan hari ini bersama-sama denganmu, dan Ia ingin berbicara kepadamu. Come on guys, sama-sama buka hatimu, buka kehidupanmu hari ini. Oh haleluya.
Oh, haleluya, haleluya. Oh Tuhan Yesus, aku melihat Tuhan ada anak-anak yang sedang dijamah Tuhan hari ini. Dari seberang sana Tuhan, mereka sedang membuka hati mereka untuk Engkau Tuhan. Mereka sedang membuka hati mereka untuk kehidupan baru yang Tuhan sediakan bersama-sama dengan mereka. Oh Tuhan Yesus, teruslah berjalan bersama dengan mereka Tuhan. Apapun musim kehidupan mereka, apapun tantangan dalam kehidupan mereka, apapun masalah, badai, pergumulan dalam kehidupan mereka, Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan adalah Allah yang iya dan amin, yang selalu menyertai setiap kami, apapun kondisi kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami mohon ampun Tuhan kalau kami masih memiliki kehidupan-kehidupan yang lama kami. Hari ini Tuhan, kami juga mau bertobat Tuhan dan berbalik kepada Engkau. Dan firman-Mu mengatakan Tuhan, kalau Engkau adalah Allah yang setia dan adil ketika kami berbalik dan mengaku dosa kami. Hari ini Tuhan, kami mohon ampun Tuhan. Kami mohon ampun kalau kami seringkali menyakiti hati Tuhan. Kami mohon ampun kalau kami seringkali tidak menjadi berkat untuk orang lain. Kami mohon ampun Tuhan kalau kami seringkali mengecewakan hati Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau berbalik kepada yang benar. Kami mau memiliki kehidupan yang baru Tuhan. Kami mau memiliki kehidupan yang bersama-sama dengan Kristus di tahun 2021 ini. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi Tuhan di kehidupan yang selanjutnya. Tetapi Tuhan selalu akan menyertai kami, dan itu yang menjadi janji kami bagi kehidupan kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami buka kehidupan yang baru ini, tahun yang baru ini, chapter yang baru ini, dengan kehidupan bersama-sama dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Well, thank you guys so much, and we'll love you as you love yourself.